Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya jenengan Mas? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat selalu. Baik, saudaraku di sebelah kanan saya sudah ada Kang Mas Jarwo. Kita akan bertanya-tanya sedikit yang lagi viral di media sosial. Yang boleh tanya-tanya sedikit ya Mas ya? Boleh. Seputar yang sekarang lagi viral ini ya Mas. Kan yang lagi viral ini Niken Salindri ya. Iya. Lah Mas, gini kan banyak pertanyaan nih Mas. Kenapa Niken Salindri itu disahkannya di pusat gitu? Kenapa nggak disahkan di Nganjuk sama calon warga lainnya? Kenapa Mas? Jadi begini, Niken Salindri ini sebetulnya tidak ada perbedaan dalam pengesahan, itu sama ya, duduknya di kursi, terus ya minum air sama, nggak ada perbedaan. Terus Niken Salindri minum susu, nggak ada. Cuman yang namanya disahkan itu tergantung dari calon warganya. Kalau calon warganya sama pelatihnya sama ketua rentennya diizinkan untuk ikut pengesahan, umpamanya Nganjuk minta disahkan Surabaya, boleh, nggak ada larangan, asalkan ada prosedurnya, yaitu ada rekomendasi dari cabang Nganjuk untuk ke Surabaya atau ke pusat Madiun. Jadi itu tidak paten, oh Niken Salindri Nganjuk harus di Nganjuk, bukan. Terus itu satu. Yang kedua alasannya, Niken Salindri ini berhalangan pada saat nanti pengesahan di Nganjuk tanggal 4 ini. Itu berhalangan. Jadi dia sama pelatihnya sama ketua rentennya mohon izin untuk ikut pengesahan lebih dulu di pusat. Dan itu sah-sah saja, nggak ada pelanggaran. Kecuali Niken Salindri tanpa rekomendasi dari ketua cabang Nganjuk tahu-tahu disahkan di Madiun, itu pelanggaran. Itu ya. Jadi nggak ada keistimewaan tersendiri ya Mas, kenapa kok disahkan di pusat? Maksudnya alasannya tadi kan sebenarnya Niken itu tidak bisa mengikuti pengesahan tanggal 4 ini karena ada halangan. Terus Mas, kan itu sudah viral nih yang Niken. Terus ada lagi yang barusan ini juga viral nih tentang Jenderal Dudung nih Mas ya. Nah, itu kenapa kok disahkannya itu tersendiri Mas? Terus lah latihan ini loh di mana beliaunya? Begini, Profesor Dr. Haji Dudung, Jenderal Purnawirawan, mantan Kasat. Pak Dudung ini statusnya adalah penasehat khusus Presiden. Jadi berpikirnya tuh yang luas, jangan berpikir yang jeleknya saja. Seorang Pak Dudung wajar kalau latihan privat karena dari usia, dari kesibukan ngurus negara. Belum lagi Pak Dudung ini karena penasihat presiden, setiap saat dibutuhkan oleh presiden. Nah kalau disamakan dengan latihan kita yang tanpa ada hambatan, tanpa ada panggilan dari pimpinan institusi atau instansi. Kalau Pak Dudung ya enggak, Pak Dudung setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah, negara membutuhkan Pak Dudung, dan Pak Dudung itu mengabdi di negara sepenuh hati. Jadi nggak bisa disamakan dengan latihan reguler yang adik-adik kita. Oh, berarti ada perbedaan loh, bukan perbedaan, harus tahu dengan situasi kondisi siswa. Dan Pak Dudung ini bukan tiba-tiba disahkan, Pak Dudung ini juga latihan. Beliau ini tetap pengen latihan, kayak apa sih rasanya latihan di saat. Ingat Pak Dudung juga punya bela diri di militer. Jadi jangan menganggap Pak Dudung itu latihannya asal-asalan, bukan. Berpikirlah yang luas, berpikirlah yang pakai positif, nalar, sehingga hati-hati yang kotor itu kita
tersingkirkan. Kalau kita berpikir bersih, hati kita bersih, enak melihat orang. Alhamdulillah ini ada pejabat negara yang ikut Desa Trate disahkan. Kita bersyukur. Bukan itu gimana kok latihan di mana, latihan kayak apa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kurang tepat, kurang pas. Itu ya. Terima kasih ya Kang Mas sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin untuk dulur-dulur lainnya bisa dipahami dengan sikap yang positif penjelasan dari Kang Mas Jarwo tadi. Terus saya hanya pesan pada saudara saya semua, warga Desa Trate khususnya. Saya sudah pernah ngomong, berpikirlah yang positif, bersihkan hatimu. Jangan pernah berpikir jelek pada orang lain. Jangan suka mengurusi urusannya orang lain. Kata orang Desa Trate, ojo jahil metakil dahwen salaupen. Jadi lebih baik urusi diri kita sendiri untuk kebaikan sehingga punya manfaat untuk orang lain. Itu pesan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.